Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini kita ketemu di segmen ngobrol dengan santai, yaitu ngopi santai. Dan topik diskusi kita atau obrolan kita kali ini adalah tentang peristiwa di mana warga masyarakat minta bantuan ke polisi. Sudah jelas ada orang diancam dengan pistol, ya wajar kalau minta bantuan ke polisi. Tapi oleh polisi ya dicuekin lah, walaupun alasannya karena SOP dan sebagainya. Oke, mungkin siapa? Firsa yang mau boleh, Prof, cerita tentang itu. Ya, silakan Firsa. Baik Prof, terima kasih. Jadi langsung aja ya, cerita kronologinya itu kalau berdasarkan berbagai sumber yang saya tonton dan saya baca juga Prof, itu berawal dari perentalan mobil oleh seseorang yang atas namanya itu Ajat Suprajat gitu ya. Nah, disingkat AS. Nah, itu jadi Ajat itu yang punya? Yang merental mobil. Oh ya, yang menyewa. Penyewa. Penyewa. Ajat penyewa. Iya. Nah, itu disewakan oleh Pak Ilyas selaku pemilik mobil. Nah, itu awalnya tanggal 31 Desember. Sebenarnya ya Prof, sebelum 31 Desember itu Pak Ajat ini udah ngerental mobil 3 hari sebelumnya, tapi mau diganti tipe mobilnya. Oke, nah, di tempat yang sama, di tempat yang sama, itu, ya. Katanya mobil yang kemarin kurang gitu kan, jadinya dirental lah pukul 1 malam. Nah itu sebenarnya tanggal 31, itu sebenarnya udah masuk tanggal 1, tapi hitungan hak sewanya itu tanggal 31. Nah disewa 3 hari, singkat cerita akhirnya udah selesai, dikasihlah bukti STNK fotokopian dan lain sebagainya untuk berkas dan kemudian mobilnya dibawa. Nah tanggal 1 Januari lepas anaknya itu ya udah lepas kunci. Anaknya itu atas nama Agam, anak dari Pak Ilyas itu ngelihat GPS yang dipasang di mobil. Kan GPS-nya itu tersembunyi kan Prof, kita nggak memberitahu kepada orang yang nyewa juga nggak tahu. Betul, nggak boleh. Emang rahasia dari pihak rentalnya katanya Prof. Ternyata 2 dari 3 GPS itu udah dicopot. Dicopot sama iya. Orang yang nyewa itu GPS-nya tahu Prof, tahu kan bisa dilihat dia kemana gitu. Putus. Ya putus. Iya diputus. Nah jadi udah kaget nih si Agam. Tapi ada 3 GPS. 3 GPS awalnya. Ada sebagian gitu ya. Ya satu sisa yang tertinggal, satu lagi Prof. Cuma 1 yang tertinggal. Nah jadi 1 ini jadi modal kecurigaan dan modal untuk mendeteksi kemana larinya mobilnya ini. Nah dilihatlah titiknya ada di Pandeglang, Banten. Oh sebentar, tadi tuh disewanya daerah mana itu? Setahu saya sih masih daerah Tangerang juga Prof. Oh Tangerang ya? Iya Tangerang Banten rumahnya. Tapi itu sampai mobilnya itu sampai Pandeglang. Cukup jauh gitu? Iya. Sebenarnya mau sejauh apapun mungkin menurut saya Prof kurang ini tidak menjadi perhatian. Yang menjadi kecurigaan adalah karena GPS-nya copot 2 Prof. Itu yang menjadi ini high. Karena sebenarnya itu dia sudah ada alasan mau jemput mertuanya di Tasikmalaya. Iya. Gitu. Itu siapanya itu? Dari perental. Penyewa mobil. Dia bilang mau jemput mertua. Iya, di Tasik. Iya. Tasikmalaya ya. Padahal itu jauh ya arahnya. Makanya. Ya. Nah singkat cerita Prof akhirnya nelpon si Agam ke bapaknya. Ayah ini gimana? Ini mobilnya kok GPS-nya hilang 2. Nah berkumpullah mereka dan kemudian mengendarai mobil juga Prof. Mengikuti alur GPS-nya di Pandeglang. Sampailah ke titik pertama itu di kawasan Pantai Anyer ya kalau nggak ini. Suketi itu Prof. Ya. Nah mereka temukan mobilnya di situ, tapi baru bertemu udah langsung ini orang yang ada di dalam itu bukan penyewa utama, bukan Pak Ajat. Bukan melainkan si oknum TNI ini langsung keluar, diminta keluar kan baik-baik, tapi si oknumnya ini bilang ada apa? Saya ini anggota TNI. Nah langsung nodongin pistol. Nah Pak Ilyas ini karena memang maksudnya mau secara kekeluargaan Prof, akhirnya merangkul, sempat bilang juga katanya kita ngopi aja dulu Pak, kita bicara baik-baik, tapi emang bapaknya udah nolak Prof. Nah jadilah mereka berpikir waduh gimana nih. Nah akhirnya menghubungilah Asosiasi Rental Mobil Indonesia di grup, ada grupnya emang. Ya. Namanya Army bro. Army. Kalau nggak salah tuh ya ada pemberitaan juga kalau berkas-berkas yang digunakan untuk menyewa mobil itu juga palsu gitu Prof. Dia itu ternyata palsu juga Prof. Iya. Apa aja itu? KTP-nya. KTP-nya Pak Ajat palsu sama jadi kartu memang keluarga. sudah ada niat untuk menggelapkan gitu Prof. Dari awal udah ada niat tuh Prof. Udah diputus. Berkasnya palsu ya tapi kan. kita kembali lagi dulu ya Prof. Abis itu akhirnya mereka tetap ngikutin GPS-nya tapi sejauh 5-7 kilo karena takut kan Prof udah ditodong senjata. Nah akhirnya dia cari di Maps polsek terdekat. Ada 200 meter dari titik pemberhentian rest area kilometer 45 Merak. Sebentar.
Itu yang ngejar itu berapa mobil itu? Awalnya kan 1 mobil kan Prof. Tadinya Nah mobil. arminya itu diundang 3 mobil, tapi 3 mobilnya itu nggak langsung datang. Ya, minta bantuan sebenarnya Prof. Minta bantuan juga. Minta dia. bantuan. Jadi dibagi per pos-pos gitu Prof. Arminya itu. Jadi stay di pos-pos. Pas mereka datang ke, singkat cerita datang ke Polsek langsung bilang, ini kita mau minta pendampingan karena kita ini dari pihak perental mobil, curiganya mobil kita ini lagi diiniin, mau digelapin, mau dibawa lari gitu. Iya, kami takut, kami cuma minta pendampingan aja, pengawalan aja karena kita lihat ada pistol, langsung ditodongin pistol, terus katanya pistolnya kayak gimana? Ya kayak airsoft gun, bilang oh itu mainan itu, cuma buat nakut-nakutin doang. Jadi tidak ada pemeriksaan atau Tidak ada apa sama ya? sekali, Tidak ada. Prof. Tidak ada Tidak sama ada. sekali. Nah, Tapi itu memang yang membuat pilu. dia sempat nelpon Kapolsek kan yang Iya, betul. Oh, petugas polisi yang ditemui berjaga. itu Iya. sudah nelpon atasannya ya? Iya, sudah, betul, Prof. sudah nelpon Kapolsek. Jadi dia minta pendapat bagaimana dia bisa mendampingi atau tidak. Tapi Kapolsek pun juga sebagai atasan dia memberikan putusan bahwa tidak bisa. Sebentar, Kapolsek itu di lokasi atau di tempat yang jauh? Di Di tempat tempat lain, yang jauh. Prof. Oh, Ya, karena itu malam ya? Iya, Ya, betul, malam Prof. dini hari. baru ya? Iya, Sekitar betul. pukul 2 dini hari, seingat saya, Iya, Prof. iya, oke. Ya karena salah satunya juga Kapolsek menyatakan bahwa kalau dirunut sebenarnya SOP-nya tidak terpenuhi. Alasan dari Kapolseknya begitu. Oke, jadi dia ngubungin pihak polsek, nggak Iya. ada yang mau nemenin, akhirnya dia tetap kejar itu. Iya, jadi kata anggota yang ada di situ, yang jaga itu katanya, oh, pergi aja dulu, tangkep ininya, tangkep pelakunya. Pistol Abis itu- bohongan. Iya, itu bohongan Itu kok. pistol bohongan. Abis itu bawa aja ke sini. Nah, tambah hopeless lah, Prof. Si perental ini. Tapi tetap mau nggak mau kan itu mobil saya dong. Jadi Iya, tetap iya, aja, iya. Prof, dikejar. Jadi titik akhir dan lokus delikti dari penembakan itu ada di Indomaret. Di KM daerah mana 45. itu? Di rest area. KM45 Rest tol area. ya? Di Tol area, ya. betul. Oke. Arah Merak. Rest area. Jakarta Merak berarti Jakarta ya? Merak. Iya. Baik. Di situ saya lihat videonya langsung, Prof. Jadi emang bapaknya udah bilang kamu jaga-jaga videoin ininya ke anaknya, Prof. Videoin semua dari HP kamu diam-diam biar kejadian jadi itu bukti. ya. Iya, Prof. Jadi betul-betul Itu penembakan di dalam Indomaretnya atau di luar itu? di depan Indomaretnya, Di Prof. Di depannya. Di depan. Itu berarti sempat terjadi ketegangan dong, apa perdebatan atau apa gitu? Iya, Prof. Awalnya sebenarnya ramenya itu ketika sampai kan tadi dari pemilik rental kan udah pengalaman Prof. Wah dia bawa pistol. Akhirnya Ya. dirangkul supaya pistolnya tidak dikeluarkan lagi. Iya. Oh, oke. Gitu. Emang dia sendirian ketika itu dan posisi mobilnya Sendirian tuh maksudnya orang yang bawa mobil itu? Ya, itu awalnya kelihatannya sendirian karena kan rombongan mobil Sigranya itu nanti datangnya dari belakang. Iya. Yang menembak itu dari mobil Sigra, Prof. Gitu. Jadi setelah di belakang mobil yang pemilik rental itu kemudian dihadang dengan mobil dari mobilnya Army, kemudian didekatkan begitu. Nah, setelah dirangkul terus tiba-tiba datang mobil Sigra. Nah, dari mobil Sigra disitulah baru kemudian pecahlah tembakan-tembakan itu. Yang mana orang berhamburan termasuk yang memvideo berhamburan. Nah, setelah si anak yang memvideo itu lari, begitu menemukan ada yang teriak, ada yang tertembak. Gitu. Terus Ya. anaknya lari itu nyari tahu apakah bapaknya yang ketembak gitu ya? Ya awalnya dia nggak menduga karena ini Prof yang kelihatan dulu ada salah satunya Pak Ramli itu. Pak Ramli ya. Ya bagian dari anggota juga itu anggota yang asosiasi. Army tadi ya. Yang terlihat itu dulu, tapi begitu dia ke dalam ternyata sedihnya bahwa Bapaknya yang ayahnya yang tertembak. Bapaknya, Prof. Jadi masih di videoin, Prof, bapaknya. Langsung ditaruh HP-nya, dibuka bajunya buat ngedip darahnya. Nah itu meninggal di tempat atau di Meninggal rumah di sakit? Indomaret sih setahu Jadi- saya, Ya, Prof. karena lokasi. tembus pelurunya Prof. Iya, Prof. Oke, nah terus kasus itu ramenya ya setelah gimana itu menjadi viral itu gimana itu? Setelah anaknya kemudian mengeluarkan statement kalau kami sebenarnya meminta pendampingan yang seharusnya karena jika ditanggapi pada saat itu pendampingannya mungkin aja Tidak akan terjadi meminimalisir Iya betul. Dan memang pendampingan itu ya tadi menimbulkan banyak respon yang masyarakat ya jengkel juga gitu Bro. Iya. Maksudnya kenapa polisi kok satu tidak memberikan pendampingan dengan Iya. naluri yang harusnya sebagai Iya, seorang betul. polisi mendampingi begitu. Terus jadi akhirnya apa nih isu yang kemudian dibahas di masyarakat apa saja? Prof, maksud Fris itu gini Prof, ada kemungkinan nggak Prof? Maksud itu kalau kecurigaannya adalah yang bersangkutan, yang pemilik mobil terakhir itu dia memang nggak tahu nih histori mobil ini kayak gimana gitu loh.
Oh yang maksudnya yang mengendarai tadi? Iya, yang dia kan mengendarai. beli ya kalau nggak Iya, salah ya? dia beli itu. Cuma karena dia nggak tahu gitu barangkali, dan dia juga nggak mau membuka komunikasi yang baik barangkali, makanya ada miskomunikasi. Tapi kan terhadap- tetap nggak boleh nembak juga Iya, kan? itu Jadi dia, komunikasi itu dia. kan? Sebenarnya Betul, itu juga sudah diklarifikasi. Iya. Jadi kan baik pihak TNI dari TNI AL sudah menyatakan bahwa betul itu anggota Iya. kami. Nah, tetapi ada 2 versi kronologi yang berbeda. Iya. Yang sebenarnya ini juga dari pihak TNI menyatakan kalau sebenarnya di situ ngomongnya baik-baik, Iya. karena di situ TNI menyatakan ada pengeroyokan. Sementara pihak keluarga tidak terima karena tidak ada pengeroyokan, karena kita baik-baik, tiba-tiba terus kemudian ada tembakan. Kalau memang ada tembakan polisi biasanya kan tembakan ke atas peringatan. Iya. Ya. Itu tanpa ada peringatan. Tapi kan itu sebetulnya 2 hal yang berbeda kan, 2 Ya, isu ya. Pertama betul. adalah polisi dianggap tidak mau mendampingi. Iya. Ada Iya. orang, warga masyarakat butuh bantuan. Ya. Dan itu bisa membahayakan nyawa ya karena melibatkan ada pistol. Itu satu soal. Satu soal, Ya, betul. sehingga ada akibatnya kemudian ada yang tertembak. Soal kedua adalah soal anggota TNI. tadi. Ya, Itu iya. 2 soal ya. Dua soal. Iya, 2 soal. Nah, kalau kita lihat satu soal dulu nih yang soal polisi. Polisi. Itu apa yang kemudian perkembangannya seperti apa itu akhirnya yang terjadi? Ya, sebenarnya polisi ini yang jadi sorotan adalah pasca peristiwa pertama, Prof. Ketika terjadi penodongan senjata Oke. dan sudah disampaikan, harusnya kan respon polisi kan Langsung gercep gitu ya. Gercep. Gercep Iya. ya. ini kan peristiwa pidana gitu kan, Iya, Prof. betul. Yang harusnya segera ditangani, bukan kemudian itu pistol mainan. Iya. gitu. Ya, gimana dia sampai kesimpulan itu pistol mainan? Gimana kalau pistol beneran gitu? Iya. Iya. Gimana Harusnya kalau langsung pistol langsung beneran? ini ya, langsung ninjau ke lokasi, Iya. memastikan gitu apakah memang itu merupakan bagian dari tindak pidana atau bukan gitu ya. Iya, Kalau toh memang polisi curiga ini orang bakal bohong, ya kan tinggal dijerat aja tuh, gitu kan, laporan Iya. palsu dan segala macem gitu kan. Ya artinya memang kesalahan itu berada pada petugas yang Petugas itu apa alibinya atau alasannya dia nggak mau mendampingi apa saja? iya salah satunya itu. Salah Bro. satunya tadi banyak hal yang tidak sesuai dengan SOP. Karena ya tadi itu meskipun sudah diberikan Surat-surat, surat-surat, Surat-surat. dia mereka mengkhawatirkan itu leasing, Ya, karena beberapa waktu sebelumnya memang ada juga seperti itu, Prof. Dan memang betul dari pihak leasing. pihak Oke. leasing. Ya. Jadi kalau pihak leasing, polisi nggak mau bantuin. Gak mau Iya. bantu, dan itu penasihat Kapolri salah satunya Pak Arianto Sutadi itu sudah menyatakan bahwa sekarang kepolisian tidak mau membantu leasing. Oh, karena ada kejadian-kejadian juga di mana orang membeli mobil dengan kredit, Ya. kemudian dipaksa untuk diambil oleh pihak leasing gitu Iya, ya. Prof. Betul. Nah, maksudnya khawatir begitu. Khawatir itu begitu. alasan pertama. Alasan pertama. kedua, Kedua, sumber daya manusianya, penjaga yang ada Anggota di pada saat Kapolsek itu. anggotanya itu kurang. Oke. Itu kurang sehingga ketika mendampingi otomatis kan yang berjaga kan sedikit. Oke. Dan itu juga jadi yang mendampingi tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, SOP-nya begitu. Nah, itu juga yang jaga juga tidak sesuai gitu. Ya masalahnya kalau berkaitan dengan nyawa ya, sementara ada yang lebih, itu kan lebih darurat ya. Sementara yang kurang darurat kan harusnya bisa ditinggal gitu kan. Iya, betul, Walaupun betul. orangnya kurang ya di dalam polsek itu misalnya. Polsek ya gitu ya. Iya. Polsek, Prof. Oke. Masyarakat kan sebenarnya melihat itu, tapi Bro. nggak rasional sih sebetulnya menurut saya itu. Lah, tapi ini yang gak rasional. Iya, lagi. iya, betul. Menurut saya, Heeh. saya kan warga masyarakat yang bisa berbicara juga. Iya. Itu ada penasihat Kapolri, ya yang tadi juga Pak Arianto itu menyatakan bahwa kemudian kalau polisi melanggar SOP, kemudian dia tetap mendampingi, kalau polisinya tertembak siapa yang disalahkan? Iya, iya. Oke. Narasi yang Jadi alasan SOP tadi ya? iya, alasan SOP. SOP kurangnya personel gitu Iya, ya. betul. Atau mengira itu dari leasing dan sebagainya gitu ya. Iya. Ya, terus tanggapan di media apa atau di sosial media? Nah, mungkin ada data juga nih. Ya, Roza. kalau tanggapan-tanggapan media pastinya ini ya, Prof, sangat full dengan emosi kalau saya lihatnya, Prof. Apa tuh? Ada yang sangat banyak yang berseliweran itu orang-orang bilang pengalaman-pengalaman pribadi juga, menceritakan pengalaman Iya. pribadi kalau ternyata memang sangat banyak pihak kepolisian yang tidak mau memproses sebuah dugaan tindak pidana ketika mungkin masyarakatnya, mohon maaf ya Prof, mungkin masyarakatnya dari golongan yang kurang mampu. Atau ya mungkin saya bisa cerita juga pengalaman pribadi ya Prof. Pada saat itu kan saya melapor ke polisi karena ada dugaan penipuan oleh kerabat saya sendiri Prof. Tapi belum cerita panjang kali lebar langsung dikasih gini sama polisinya.
lengkapin dulu 2 alat buktinya karena berdasarkan hukum aku langsung langsung. Ya, kan langsung polisinya yang jadi ya. Itu Oh, ini mah aku yang jadi. Jadi Mbak Filza tuh langsung tiba-tiba jadi aparat penegak hukum. Iya, dia langsung aku bilang sama ibu. Langsung bilang sama ibu, enggak usah Bu, ikhlasin aja. Tapi kan ada laporan juga yang cepat ditanggapi kan? Ya, Ada. kalau Frisky dulu Ada pernah juga. gitu, Prof. Ada suatu laka waktu itu, kecelakaan lalu lintas, dan kita langsung ke polsek terdekat. Itu memang tindakan awalnya adalah, ayo kita ke sana. Oke, Ya, jadi ya, berarti ya, itu yang ya. tanggap ya. Artinya Iya. tidak Ya, semua tidak semua, betul, polisi Prof. tidak Iya, tanggap betul, ya. iya, betul. Walaupun kemudian ada meme ya di masyarakat ada Iya. yang pakai list ya. Itu sebenarnya ada masih ada kaitannya sama kasus ini juga, Prof. Gimana? Karena si korban itu ayah ya yang ditembak betul. itu sebenarnya sudah bilang kepada polisi, Ya. tolonglah kami didampingi. Ini saya akan menjanjikan berapa nominal uang sekian. Ya, kami Bahkan kasih dia uang. sudah menyebut akan memberikan Iya, Prof. imbalan gitu. Imbalan. Iya. Tapi kok nggak dibantu Tetap juga ditolak. gitu ya? Ya Tadi ya. menganggapnya satu mungkin ya kurang atau bagaimana itu yang yang menurut anaknya yang disampaikan sehingga masyarakat geram juga kalau gitu. Kalau misalkan polisi syaratnya mendampingi harus ada dalam tanda kutip ada imbalan, ya sudah buatin press list-nya aja pendampingan Pakai ini. press list di gitu. setiap polsek atau polres gitu ya. Iya. Menerima pendampingan minimal berapa gitu. Ya. Iya. Nah itu apa saya kira kegeraman masyarakat ya mungkin karena kok peristiwa seperti ini sampai hilangnya nyawa gitu ya dan mungkin bukan satu peristiwa aja mungkin ada kejadian-kejadian lain karena masyarakat betul-betul butuh tapi itu kan baru yang diviralin nih, Bro. Baru Ya kan? ini, Karena iya. kan sekarang nih no viral apa? No justice. ya kan Iya, benar. sekarang itu. ya, walaupun memang sekarang kalau kita liatin ya satu persatu SOP yang disebut-sebut oleh polisi itu apa? Kan dia bilang harus memenuhi SOP dulu dong. Itu apa yang dianggap tidak terpenuhi di laporan itu? Kelengkapan berkas, Prof, dari mobil itu yang awalnya. Walaupun anaknya udah bilang lengkap ya. Iya, walaupun anaknya Udah mengajukan juga, Prof. Maksudnya itu kayak BPKB dan segala macam itu udah lengkap yang dari pemilik asli ya, Prof ya. Iya. Bukan yang menyewa ya gitu. Iya. Karena kan tadi dugaannya memang penyewa itu memberikan surat-surat kelengkapan yang dugaan itu palsu gitu loh. Ya perdebatannya sebenarnya soal itu tadi, Prof. Ketika selain data-data yang tadi sudah disampaikan kelengkapan itu, tetapi juga ketika kekurangan dari personilnya, pendampingan itu juga ada syarat SOP-nya. Ya, mungkin ada minimum personil yang harus turun gitu kali ya. Tapi kan sekarang kalau nggak salah kasus itu sudah ditangani ya, ditangani oleh pihak kepolisian. Artinya pihak kapolseknya atau petugasnya itu gimana tuh sejauh ini? Mungkin saya Prof sedikit, kalau informasi terakhir yang saya lihat Prof, kalau Kapolsek dari Cinangkanya itu sendiri udah di ini Prof, udah di sidang kode etik. Oh, Nah dari dia sidang. dimutasi, tapi dimutasinya juga masih ini Prof, masih pro kontra karena dimutasinya ke Polda Banten, bagian pelayanan masyarakat apa gitu Prof. Jadi sanksinya Sanksi. berupa mutasi. Mutasi, Oke. yang menurut masyarakat lah itu kan cuma pindah tempat kerja aja, punishmentnya nggak Sama-sama di kurang. Banten juga ya. Iya Prof. Kalau yang petugas polsek yang menerima dan kemudian tidak merespon tadi itu tidak ada, belum ada. Belum ada beritanya. kelanjutannya Belum ada. Prof. Sebenarnya kan Kapolsek waktu itu bilang tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan, yang ada hanyalah prosedur SOP. Iya, Nah, itu tapi dari bagi Kapolsek. masyarakat dianggap tetap menolak ya kan. Tetap menolak. Walaupun alasannya itu ya. Tapi justru memang sebenarnya ya Prof, ini kan menjadi isu yang sangat hangat diperbincangkan. Nah, clearnya adalah ya menurut saya sudah cukup mencerahkan ketika Kapolda Banten Oke. itu juga bersama dengan TNI dari Angkatan Laut menyatakan bahwa di sidang etik memang seharusnya persoalan kekurangan personel itu tidak menjadi sebuah persoalan untuk mengabaikan. Karena kan selain SOP ada diskresi satu itu, Prof. Ya. Diskresi penegak hukum. Yang kedua adalah Kapolsek bisa meminta bantuan dari Polres kok. Gitu. Bisa Terus telepon. itu Kompolnas tidak ada ini apa? Ada ini sih Prof, ada apa namanya? Argumen juga dari Kompolnas. Apa mereka Dia mengkritik itu? atau Langsung mengkritik anggotanya, katanya seharusnya walaupun itu nggak sesuai SOP, polisi tetap ada nurani, ada naluri untuk naluri ya. Paling nggak menyelamatkan. ada tindakan awal lah gitu ya. Untuk ya mungkin kemungkinan untuk berpikir kemungkinan terburuk aja lah dulu mungkin Prof ya. Oke. Itu. Nah jadi sekarang ini kondisinya adalah pihak Kapolsek kemudian anak buahnya sudah diproses etik, Iya, etik. ada mendapat sanksi Iya. walaupun tidak ada proses lebih berat lagi ya, nggak ada. Ya? Nah, itu Nah Prof. itu Prof sebenarnya menurut Prof gimana tuh Prof? Karena ada ide, maksudnya tuh ada gagasan kalau itu hanya sekadar disanksi etik saja.
masyarakat kan melihat ini kok etika, karena akibat yang ditimbulkan juga Cukup serius. cukup serius. Sangat serius malah ya, Mungkin kalau memang tidak terlalu mengakibatkan korban jiwa dan segala macam, oke lah, Sah-sah gitu lah. saja. Menurut Ya, Prof? kalau saya lihat sih gini, pertama polisi itu yang di polsek maupun atasannya ya tidak terlibat dalam kasus penembakan tadi. Iya. Tidak terlibat karena tidak ada penyertaan dan sebagainya. betul. Memang kekeliruannya adalah karena mengabaikan Mengabaikan. satu permintaan atau permintaan bantuan dari masyarakat yang itu sangat urgent, Iya, urgent. sangat darurat gitu ya. Betul. Itu memang kekeliruan dan itu harus diberi sanksi tegas, Tegas, ya ya. sehingga kelak kemudian hari atau ke depan tidak ada laporan atau permintaan bantuan dari masyarakat itu yang diabaikan oleh Polri. Cepat tanggapnya Polri itu harus dikedepankan. Menurut saya itu sih memang sulit untuk minta pertanggungjawaban pidana. Katakanlah itu tidak ada hubungannya. Ya. Ada hubungannya tapi mereka tidak ada penyertaan lah dalam kasus. Enggak, maksudnya itu dia antara PTDH nih Prof. Karena kan ada juga tuh ada rekomendasi juga untuk itu di PTDH Iya, gitu loh kan. sanksi Berhentian tegas. tidak dengan hormat. Iya, Iya, tidak Prof. dengan hormat. Yang satu etik, yang satu PTDH. Nah, menurut Prof nih, dengan akibat yang ditimbulkan tadi gitu loh. Nah, apakah cukup hanya dengan sanksi etik atau memang dalam kasus ini PTDH Tapi saja gitu loh. sanksi etik itu juga bisa berat ya, Frisky Iya, ya. Jadi sanksi etik itu juga bisa berat. Jadi menurut saya kita ikuti dulu ya prosesnya. Kalau kita melihat di undang-undang kepolisian itu kan ada Iya, Prof. derajat atau tingkatan. Dan salah ya, satu betul. sanksinya emang PTDH, Prof. Salah satu sanksinya adalah PTDH. Iya. Jadi kalau misalnya itu dianggap pelanggarannya berat gitu ya, bisa jatuh ke sana. Jadi kita ikutin aja prosesnya ya. Ya. Ya, memang sebenarnya saya kembali kepada Prof tadi, memang sebenarnya untuk desakan-desakan dari masyarakat ya Prof, termasuk juga ada yang menyatakan bahwa Amnesty tadi menyatakan untuk segera evaluasi, segera evaluasi baik kinerja Polri maupun TNI. Yang pertama itu, dan juga tadi sebenarnya juga sudah Prof sampaikan bahwa ini sulit juga kalau dimintai pertanggungjawaban pidananya. Tapi memang masyarakat juga sudah sampai ke situ Prof. Iya, gitu. iya. Ya, tadi kan saya udah bilang ya, ini soal satu yang di pengabaian oleh Polri, ya soal kedua yang TNI. TNI Ya. betul. Saya kira ini dua proses yang berbeda. Mungkin kita bisa obrolkan yang kedua ini pada Kesempatan lain kali ya. Oh, siap, Prof. Tapi yang ini, yang soal Polri ini menurut saya memang peristiwa ini di luar peristiwa lain yang membuat citra polisi menjadi turun. Menjadi di turun. mata masyarakat ya kan. Makin turun, Bro. Makin turun ya. Jadi saya kira ini mesti mendapat perhatian. Jadi harusnya bukan hanya 1-2 kasus yang disorot, tapi memang evaluasi sejauh mana pelaksanaan tugas kewenangan dari Polri dan aparatnya ini dilaksanakan atau tidak gitu ya. Iya. Iya, iya. Saya kira itu sih bukan hanya 1 kasus 2 kasus saya kira ya. Ya, Iya, betul, Prof. Artinya kan memang ke depan dengan kasus ini para petugas-petugas kepolisian yang ada di lapangan itu juga harus mengerti nih apa yang disebut diskresi dan segala macam ketika memang SOP-nya nggak ada gitu atau apa gitu kan. Dan memang saya kira ya Prof ya sudah menjadi kewajiban polisi ketika ada laporan dari masyarakat. Kalau kita lihat dari apa ya Mas ya, yang di luar negeri gitu kan cukup untuk gercep nelpon gitu ya. aja gitu Iya. kan. Betul. Gercep Dan gitu, itu Prof. anaknya Prof, yang nelpon itu Prof. Yang Begitu nelpon kan. anaknya. Anaknya dimarahin orang tuanya Iya, gitu iya, loh kan. Nah tiba-tiba polisinya datang tuh kayak gitu kan. Nah seperti itu harusnya kan menjadi contoh lah bagi ini. Bukan malah mempersoalkan sesuatu hal yang sifatnya formil dan segala macam. Ya kita lihat aja dulu gitu ke lapangan apakah memang itu benar gitu loh terjadi. Ya, dan saya kira juga menarik sebenarnya kritik-kritik dan juga bercandaan masyarakat itu ada benarnya juga Iya, ya. betul. Ya. Apa perlu dibuat list? Ya udah kalau memang memang terang-terangan mau ada jasa pelayanan ya buat aja list gitu kan. Iya, betul. Nah, saya kira itu perlu diklarifikasi oleh polisi. Iya, Artinya untuk menghindari adanya citra yang makin buruk bahwa polisi dianggap kalau nggak ada uang tidak dilayani gitu Betul. ya polisi harus ngasih ini klarifikasi yang jelas ke masyarakat saya kira betul, ya. Itu pun juga sebenarnya sudah pernah terjadi, ada petinggi Polri yang mau melaporkan dia nyamar Prof ceritanya. Oh iya iya Prof. Nyamar Petinggi itu. Polri udah Nyamar nih. pensiun belum? Yang udah di riset itu. Belum, ya? masih petinggi Polri Prof. Oke. Dia nyamar dengan pakaian orang biasa. Itu datang untuk mengadukan keluhannya. Ternyata dia ya mendapatkan perlakuan yang mengecewakan. Iya iya. Ya oke, tapi kita harus bertindak adil sih ya menurut saya karena pada kejadian lain juga saya ingat tuh dulu di waktu menjelang Lebaran ya ada orang mau lahiran di bis atau di mana di tengah kemacetan panjang ada tugas polisi Iya, yang betul.
Ya tentu itu tidak atas perintah ya kan, dia melihat naluri ada orang mau melahirkan dibantu ya. Iya, dibantu. Jadi sebetulnya tidak semua petugas polisi Iya, itu, betul. tapi dengan adanya kejadian ini saya kira ya polisi perlu melakukan Evaluasi, Benar, evaluasi. kemudian benar peningkatan. SDM. Yang baik masih banyak. Yang baik masih banyak, Yang tapi baik. ini tetap mendapat perhatian. Perhatian. Ya. Ya, betul Prof. Oke, saya kira itulah obrolan kita kali ini ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajarannya ya dan kita ketemu pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.